Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak sadayana? Mudah-mudahan orang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng sehat sadayana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna tos lebet ka pangajaran 5 kelas 5 SDIT Nurul Ilmi. Sateuacan urang ngamimitian diajar, yuk orang baca doa samemeh diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, dinten ieu urang diajar maca pedaran. Sakumaha anu geus diterangkeun sebagaimana yang sudah dijelaskan, rampak sekar teh nyaeta ngawih babarengan. Rampak sekar yaitu nyanyi bareng-bareng. Mun dina bahasa Indonesia mah paduan suara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya paduan suara. Sabalikna tina anggana sekar atawa ngawih soku sorangan. Kebalikan dari anggana sekar atau nyanyi sendiri. Dalam bahasa Indonesia disebut nyanyi solo atau nyanyi sendiri. Nah, sekarang kita pelajari yang berhubungan dengan orang atau pelakunya. Nu patali jeung jalma. Yang pertama ada juru kawih. Juru kawih artinya tukang ngawih. Kalau dalam bahasa Indonesia ini penyanyi. Juru mamaos artinya nu ngahaleuang dina tembang Cianjuran. Artinya yang nyanyi dalam lagu Cianjuran. Sinden artinya nu ngahaleuang dina kliningan atawa dina pagelaran wayang. Artinya yang bernyanyi dalam kliningan atau dalam pagelaran wayang, baik itu wayang kulit maupun wayang golek. Nayaga, panayagan atau panjak. Artinya tukang nabeuh gamelan atau pemain gamelan. Kemudian dalang artinya nu ngalakonkeun wayang dina pagelaran wayang golek atau wayang kulit. Artinya yang memainkan wayang pada pagelaran wayang golek atau wayang kulit namanya dalang. Kemudian tukang ngibing yaitu nusok ngibing atau ngarengkenek bahasa Indonesiana penari. Kalau bahasa Sunda disebutnya tukang ngibing. Bahasa Indonesianya itu penari. Kemudian nu patali jeung alat kasenian yang berhubungan dengan alat kesenian. Yang pertama kacapi. Artinya alat kesenian yang dipakai untuk mengiringi kawih atau tembang. Lihat gambarnya di samping, ini merupakan gambar kecapi. Cara memainkannya dipetik. Kemudian suling, alat kesenian tina awi nu ditiup. Ini terbuat dari bambu, cara memainkannya dengan ditiup. Gong, artinya alat kesenian dari perunggu, dimainkannya dengan cara dipukul. Ini terbuat dari perunggu. Silakan diperhatikan gambarnya. Kemudian kendang, yaitu alat kesenian anu disadana ditepak. Ini pasti kalian sudah tahu semuanya ya kalau untuk kendang. Rebab, yaitu alat kesenian anu disadana teh cara dikeset. Yaitu alat kesenian yang dibunyikannya dengan cara digesek. Kemudian tarompet, alat kesenian anu ditiup biasana dipake dina kendang penca.
Ya, trompet ini ya dimainkan dengan cara ditiup dan biasanya digunakan pada saat pagelaran pencaksilat. Kemudian bonang, alat kesenian siga gong tapi wangunna leutik ditakol. Itu alat kesenian yang menyerupai gong tapi bentuknya kecil. Dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian saron, yaitu alat kesenian dari tembaga pamirik degung atau kliningan. Yaitu alat kesenian terbuat dari tembaga, digunakan untuk mengiringi degung atau kliningan. Kemudian terbang, yaitu alat kesenian siga genjring tapi wanguna galede. Nah, ini alat kesenian menyerupai rebana tapi bentuknya besar. Nah, sekarang kita pelajari patali jeung ngaran-ngaran kesenian yang berhubungan dengan nama-nama kesenian. Yang pertama ada degung. Degung ini kesenian biasa dipakai keur mirik nu hajat kawinan, yaitu kesenian yang biasa dipakai untuk mengiringi hajatan yang kawinan. Perhatikan gambarnya. Degung ini terdiri dari beberapa alat musik, ada kendang, ada gong, ya, ada saron dan lain-lainnya. Kemudian ada angklung, yaitu kesenian yang alatnya terbuat dari bambu. Kesenian alatna tina awi digoyangkeun. Cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Nanti akan keluar suaranya, akan keluar nadanya. Kemudian ada lagi calung. Calung ini kesenian alatna tina awi ditakol. Ini terbuat dari bambu. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Wayang golek. Wayang golek itu kesenian ngagunakeun wayang tina kai. Kesenian yang menggunakan wayang terbuat dari bambu. Perhatikan gambarnya. Dan terakhir ada wayang kulit. Kesenian ngagunakeun wayang tina kulit. Perhatikan gambarnya. Ini terbuat dari kulit. Kemudian ada kendang penca, yaitu kesenian keur mirik ibingan penca. Kesenian yang digunakan untuk mengiringi tarian penca. Ketika ada pencak silat, maka diiringi dengan kendang penca. Perhatikan gambarnya. Tarling, tina hitar jeung suling, kesenian nu hirup di wewengkon Cirebon. Terdiri dari gitar dan suling. Singkatan dari gitar dan suling, tarling. Kesenian ini hidup di daerah Cirebon. Kemudian tarawangsa, yaitu kesenian hirup di wewengkon Rancakalong, Sumedang. Yaitu kesenian yang ada di daerah Rancakalong, Sumedang. Perhatikan gambarnya. Ya, ini dimainkan dengan cara digesek. Kemudian satu lagi ada lais, yaitu kesenian akrobatik nu asalna ti wewengkon Garut. Nah, ini tidak semua bisa memainkannya, hanya orang-orang yang sudah ahli. Perhatikan gambarnya. Lihat orang menggantung di seutas tali tambang. Kemudian tiduran mengayun di tali tambang. Ini namanya kesenian lais. Asalnya dari daerah Garut. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran bahasa Sunda untuk minggu ini. Tolong dipahami, dipelajari lagi. Insya Allah minggu depan kita akan latihan mengenai beberapa kesenian daerah Jawa Barat yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Buat diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.